Saya kan bilang Joko Piningit akan lahir ketika dia menjadi bintang, bersinar. Ini sinar yang pertama. Saya tidak punya nyali untuk ngeraito, gigi mongso, mengatakan Bapak mau presiden, enggak. Saya harus meminta maaf dulu kepada komunitas anti rokok sedunia, seplanet. Karena tamu saya ini kalimat pertama muncul di depan ruangan saya tadi, boleh ngerokok tidak? Nek gak iso ngerokok aku mulai. Ya saya akhirnya harus memberikan keistimewaan daripada dia pulang repot gua. Saya kedatangan sahabat saya. Anda pasti kenal. Butet Kertarejasa. Ya, selamat sore. Selamat sore. Biasanya sih kan kebalik ini kan. Ya. Biasanya kan jenengan yang nanya-nanya aku. Kisah iki aku sing. Saya itu baru tahu ya. Pemirsa, saya baru tahu nama lengkapnya Mas Butet setelah bertahun-tahun saya berteman. Ternyata adalah lengkapnya Bambang Ekoloyo Butet Kertarejasa. Ya. Saya ulangi. Butet Bambang Ekoloyo Butet Kertarejasa. Kertarejasa. Kenapa baru ketahuan sekarang nama itu? Ya karena saya lagi melakukan wirid untuk mempercayai kembali nama asli saya. Oh, ceritanya panjang sekali itu kalau saya ceritakan. Tapi kawan-kawan banyak udah tahu tuh bahwa saya sejak 2013 untuk menghalau apes-apes saya, kesialan Apa sih Mas? Saya harus memuji lo ya. Saya yakin semuanya setuju dengan saya. Anda itu legend lah, terus kesialan macam apa pula yang mendatangimu dengan menggunakan nama hanya Butet Kertarejasa? Saya itu terlalu gampang mudah percaya pada orang bahwa semua orang itu orang baik. Itu penyakit seniman Mas. Kalau karena saya sangka semua orang baik, jadinya sering jadi korban penipuan. terus banyak kawan yang tega juga ya, kemasannya bisnis lah, investasi lah waktu itu. Nah tahun 2013 tuh saya jadi korban semacam penipuan gitulah. Saya kehilangan aset-aset saya. Yang ekstrim itu kan yang formal ya, itu hampir hilang. Itu saya investasi di BRI Syariah, BNI Syariah, investasi emas waktu itu. Produk yang waktu itu disetujui oleh Bank Indonesia. Waktu itu belum ada OJK kan. Tapi karena itu dianggap derivatif lalu dibatalkan sehingga harus di cut loss. Lalu saya menggugat secara hukum, banding, masih berproses. Itu asetnya hampir 700 juta tuh di situ. Lalu kawan lain ada semacam investasi bisnis gitu bersama saya. Pendeknya saya loss, kehilangan 2 kilogram emas tabungan kami, keluarga kami. 2 kilogram? 2 kilogram fisik. Emas ya? Fisik ya? Itu cara saya menabung dengan istri saya itu emas. Untuk masa depan anakku, untuk masa tua kami lah. Karena kami kan nilainya berapa kira-kira tuh 2 kilo tuh? Waktu itu ya 700-800 jutaan lah waktu itu. Terus ya sudah itu hilang. Pakai nama saya masih Butet Kertarejasa saja. Nama publik saya memang itu. Nah pada saat itulah tahun 2013 itu nama saya diperiksa oleh kawan saya namanya Arkan, ahli metafisika. Basisnya Hindu itu, ilmu itu menghitung nama saya atas dasar tanggal lahir saya. Memang kalau nama saya Butet Kertarejasa saja, itu saya akan mengalami hal yang sama, berulang-ulang terus. Terus dia nanyain ke saya, punya nama asli enggak? Wah ada nama lengkap ini. Saya kasih lihat namaku. Ini sesuai registrasi, akte ini. Di ijazah juga itu. Sama dia dihitung. Dia bilang, loh ini ya nama yang paling benar.
Loh kalau nama paling benar, saya harus mengubah nama, saya berarti harus mengubah dokumen legal saya dong. Dan kepanjangan. Kepanjangan. Repot juga mengubah dokumen legal kan. Itu berapa huruf tuh? Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Lebih dari 30 loh. Kolom KTP aja gak cukup itu. Terus kalau misalnya aku jadi penulis di media massa, masa namanya sepanjang itu? Memang aneh. Makanya 2 kata aja. Tunggu dulu, saya tadi mau apa namanya itu respon di Bank Syariah. Ya salah dewe kok Katolik kok apa namanya nabung di Syariah. Saya KTP-nya kan cuma di Kristennya cuma di KTP doang. Loh syariah kan keren itu. Oh itu keren. Idenya kan bagus. Iya tapi kan bersyukur harusnya syariah itu ini ada Kristen geblasuk ke situ. Iya tapi kan ya nggak apa-apa kan bojomu kan haji ya. Oh, bojoku haja. Ya, jadi saya Kristen yang naik haja. Mas, soal nama, oke. Apa namanya? Lama awakmu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba kita mencari Mas Butet kemana? Dengar-dengar sih, aku tanya teman-teman ya, sama Adi, sama Agus, segala macam. Katanya di Jogja sakit segala macam. Sempat jatuh di panggungnya, 2019 ya? Iya. Ceritanya gimana? Coba ceritain Mas. Karena orang pengen tahu Mas Butet kemana kok tiba-tiba menghilang, kan loh? Ya waktu itu 2019 Djaduk masih hidup. Saya performance di tim serial program Indonesia Kita. Lalu saya main waktu itu sutradaranya Agus Nur sama Sujiwo Tejo. Saya jadi Semar, tokoh Semar. Dari dua pertunjukan sebelumnya itu setting atau peristiwa yang saya mainkan itu berurusan semua dengan urusan kematian. Tentang kuburan, saya berada di kuburan lah. Saya sebagai jasad yang kemudian hidup lagi lah. Waktu itu dengan teater Gandri. Lalu di lakon yang itu saya juga settingnya kuburan. Oke. Nah waktu itu saya merasa tidak enak badan aja sejak sore gitu. Sebelum COVID ini ya? Sebelum COVID 2019. Nah ternyata saya muncul di adegan pertama itu masih fit gitu kan. Begitu saya masuk ke dalam panggung, saya tumbang. Kata kawan-kawan saya pingsan. Tapi saya gak nyadarin. Wah udah saya dipijetin gini kan. Ditolong lah. Terus Agus Nur sebagai sutradara langsung sudah meng-cancel. Saya tidak boleh keluar lagi di panggung. Udah, Butet harus diselamatkan. Jadi lakonmu berhenti? Maunya Agus Nur. Oke. Cerita sudah dirubah, digeser. Pemain-pemain dikasih tahu, Butet nggak muncul adegan ini, nggak muncul. Tapi kan saya di belakang panggung masih dipijetin, saya masih berusaha. Nanti di ujung lakon ini saya harus tampil. Karena di ujung lakon itu saya harus main monolog. Kalau saya nggak muncul, berarti ceritanya kacau balau yang membayangkan. Ya udah, aku ngotot tetap maksa. Agus Nur marah-marah. Aku nekat masuk panggung lagi. Main aku, tetap main. Itu udah jam 11 kira-kira. Nah, setelah itu baru aku dibawa ke rumah sakit, diperiksa semua, jantung saya di tracking. Nah, saat itulah baru tahu. Ternyata aku itu anfal jam 5 sore, golden periodku cuma 3 jam. Waduh. Harusnya aku tuh mati jam 8 atau jam 9 tuh. Anjing gak? Terus? Untungnya aku ini tidak disayangi oleh Allah. Itu sebabnya aku tidak dipanggil. Saya curiga itu Agus itu nggak mau disalahin itu ya. Seandainya ada apa-apa dengan dirimu itu Agus nggak mau disalahin. Takut kalau saya mati beneran, biniku ngamuk-ngamuknya sama Agus Nur. Ya terus. Tapi untungnya aku tidak disayangi Tuhan. Jadi tidak dipanggil. Enggak dong. Loh, katanya kalau orang mati disayang Allah. Ini kan aku enggak. Berarti tidak disayangi. Aku cuma dikasih kesempatan hidup lagi. Dikasih tugas-tugas lagi kira-kira gitu. Okay. Itu yang pertama, nyawa saringannya. Akhirnya waktu itu dioperasi, pasang 4 stand. Bintang 5 nih, Soeharto nih. Nasution nih, Sudirman nih, bintang 5. Nah, setelah itu, tahun 2020 malah Djaduk yang mati. Asu toh? Loh yang sakit saya kok Djaduk yang mati.
Aduh, saya merasa diamputasi, kaki saya hilang satu. Mas Jadu itu karena sama, jantung juga? Serangan jantung. Wow. Dia lagi mempersiapkan ngayog jazz 3 hari menjelang pelaksanaan ngayog jazz. Berarti gugur ya. Jatahmu diambil sama Mas Jadu. Ya jadi martir saya. Asu. Oke, terus yang kedua, kan 2 kali kan? Yang kedua tahun lalu saya operasi saraf kejepit. Dokter Riu Hasan. Sebentar Rio. Nah, jangan. Oke, ambil. Soalnya ini bahaya nih kalau nggak boleh. Oke. Terus? Operasi pertama sukses lah. Oke. Terus? Tapi karena saya ini cuek sama diabetes saya, recovery hasil operasi gagal. Terjadi infeksi. Infeksi keluar nanah. Aku nggak nyadarin karena nanah itu sudah berupa air bening gitu. Dari lubang operasi itu tinggal satu lubang kecil selalu keluar air. Saya kan bingung kok pasti keluar airnya ya. Padahal itu nanah. Aku nggak tahu. Tahunya belakangan sama anakku di video. Dikirim. Videonya dikirim ke dokter Riu. Dokter Riu sedang di Jepang. Dia melihat dari lubang kecil itu keluar cairan. Menurut dia itulah nanah. Dan sudah sekian hari dia udah ngitung. Berarti nanahku sedang berjalan menuju otak. Dan itu pasti fatal. Fatal. Oke. Riu langsung memerintahkan aku, Mas Butet, sekarang jangan ditunda, berangkat ke Jakarta. Saya dari Tokyo akan berangkat ke Jakarta, akan saya operasi ulang. Oke. Saya nawar kan, Dok, jangan buru-buru gitu dong. Ini gini, COVID lah. Kan ini lagi bulan Ramadan. Istriku nanti puasa, mbok ya lusa. Ini nggak bisa ditunda, Mas. Ini Mas Butet sedang perjalanan menuju game over. Aduh, saat itu lemes ya. Aku berangkat menuju kematianku. Dokter udah mengatakan perjalanan menuju game over. Berangkatlah kami, dioperasi ulang. Akibat operasi yang kedua inilah seluruh infrastruktur saraf saya di pinggang sakitnya. Bukan main. Hancur lebur. Hancur lebur. Saya itu Bung, untuk tidur ditolong 3 orang. Untuk berbangun dari tidur ditolong. Ke toilet ditolong. Yang nolong 3 orang Bung. Dan sakitnya saya jerit-jerit. Bayangin loh. Orang teater teriak-teriak tiap pagi. Dia pikir ini adalah lagi lakon gitu ya? Dikira lagi latihan vokal itu. Anjing. Berat badanku ini turun 15 kilo. Tapi sekarang sudah normal kan? Sekarang udah pulih, sudah naik 8 kilo lagi lah. Saya butuh cerita gimana kemudian Anda itu kembali normal. Ini berhubungan dengan Agus nih, coba ceritain. Jadi waktu itu kan akibat kesakitan itu Dokter Rio cuma saya tanya ini kapan selesainya? Nggak tahu. Sekarang untuk mengurangi rasa sakit saja saya kasih stiker. Semacam koyok. Dia bilang koyok bahagia. Belakangan baru tahu saya koyok ini ada morfinnya. Hanya untuk mengurangi rasa sakit. Tapi terukur, terkendali lah. Sudah saya pakai itu dan selama 5 bulan itu. Saya tidak terlalu sakit, hanya berkurang rasa sakitnya. Lalu suatu hari itu Pak Basuki, Menteri PUPR itu datang ke warung Bu Ageng, warungnya istri saya. Dia SMS saya. Mas, aku sedang makan di warung. Padahal aku sedang sakit di rumah, sakit sekali. Saya memaksakan diri, karena ini yang datang orang terhormat, teman saya nyambut dia lah. Saya pakai sarung aja, dipakai kursi roda, diantar ke warung. Iki menteri ini gak ngerti awamu. Gak tahu kalau aku sakit. Semua orang gak tahu awalnya itu. Yang tahu teman-teman dekat aja. Nah, karena Pak Basuki datang dan dia kaget. Kalau aku sakit sampai seperti itu, kurus pakai kursi roda. Kan ada wartawan-wartawan, dipotretin kan jebret. Besok pagi viral itu ke medsos dan media mainstream. Orang banyak yang tahu kemudian. Dan orang kawan-kawanku, orang-orang yang mencintai aku datang ke rumah. Mendoakan aku, menginginkan aku baik hidup. yang seagama maupun tidak seagama. Yang tidak beragama, yang beragama apapun pangkatnya dari tinggi sampai yang bajingan-bajingan. Termasuk Agus Nur. Kawan-kawan penulis itu diam-diam Agus Nur menghimpun teman-teman
untuk menulis opini tentang aku dari berbagai perspektif. Seniman, seni rupawan, pelukis sastra, politisi lah, siapapun lah yang pernah berinteraksi dengan aku. Nulis. Jadi buku. Jadi buku tabelnya segini. Tampilin. Nah ini ya. Ya. Urip mung mampir guyu. 60 tahun Butet Kartarejasa. Ya. Ini bukunya kan? Iya, iya. Ini yang terbitkan Mojo. Ya, testimoninya teman-teman sahabatmu itu ya. Oke. Tebelnya hampir 500 halaman. Dikerjakan cuma 2 bulan. Dia maunya surprise. Supaya aku nggak tahu. Nanti pas ulang tahun aku dikasih hadiah itu. Oke, terus? Tapi surprise itu bocor karena Pak Mahfud MD yang diminta nulis. Ngirim tulisannya ke WhatsAppku. Bocor soal gitu. Bocor. Loh ini ada apa? Berarti pesannya Agus ke Pak Mahfud itu enggak terdengar, enggak nyampe. Ini rahasia. Oke, jadi setelah itu Nah itu keajaiban terjadi, Bung. langsung bisa berdiri. Paginya setelah buku ini di launching pada hari ulang tahunku, aku malam itu sempat membaca pengantarnya. Agus Nur nulis pengantar bagus sekali, panjang sekali. Aku membaca pengantarnya Agus Nur itu, lalu beberapa penulis lain pendek-pendek gitu. Saya baca sepintas-sepintas. Paginya, aku yang semula kesakitan dan ditolong 3 orang. Dari duduk, aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Anakku, tolong di video. Aku di video bahwa aku bisa berdiri. Ku kirim video ke kawan-kawanku yang telah datang ke aku, berdoa untuk aku, ngasih semangat aku. Kesimpulanku, yang mengobati aku bukan medis. Tapi Energi kawan-kawan yang tulus, yang mencintai aku dan menginginkan aku hidup itu. para datang semua ya. Ya itulah yang aku bilang mukjizat. Gus Mus datang. Gus Mus, guru bangsa dari Rembang. Aku ini siapa? Gomora Cetro. Santri juga bukan. Dia datang ke rumah mendoakan aku. Belakangan baru tahu ternyata yang memprovokasi Sujiwo Tejo. Gus, Butet selak mati, Gus tidak kepancal. Jadi perancangnya semua ini tukang rusuh semua ya. Tejo. Jiwo, sopo meneh? Agus Nur, sopo meneh? Ya semua teman-teman ini yang bikin acara ini. Tapi itu menyelamatkan saya. Saya seperti membaca obituari saya selagi aku masih hidup. Ini kan saya lihat ini. Setelah itu kegiatanmu melukis ya? Bukan melukis, itu menulis wirid. Menulis wirid. Wirid visual. Jadi mana kamera? Nih. Asu. Jadi di dalam lukisan-lukisan ini jadi ada lukisan dasar dengan menggunakan pensil itu ya. Tinta apa pensil? Tinta dengan banyak air. Oh, oke. Ini seperti ini, tapi kemudian di atas atau pada bagian lukisan dasar itu ditimpai dengan nama aslinya Mas Butet. Jadi di situ ditulisin ratusan kata Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Jadi ini kegiatanmu ini sejak Maret ya? Dulu 2013 saya melakukan, lalu stop panjang. Setelah saya sehat bisa berdiri, mulai Maret saya menulis lagi. Dan banyak sekali ini rencananya ini akan dipamerkan. Iya, tahun depan. Tahun depan dipamerkan. Menurut saya setelah saya lihat ini dari tadi, lukisan dasarnya kuat loh sebenarnya ya. Cuman kemudian memang harus diperhatikan baik-baik karena tulisan di atasnya itu harus dibaca pelan-pelan. Ternyata tulisannya itu tadi nama aslinya Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Kita tunggu pamerannya karena ini kegiatannya Mas Butet sekarang ini. Rencana berapa lukisan nantinya? Ya mungkin kalau yang tersedia nanti sampai bulan Maret itu saya bisa menghasilkan sekitar 400 sampai 500 artwork ini. Karena setiap malam saya membuat satu, final selesai gitu. Nanti akan saya seleksi yang bagus-bagus gitu. Pasti banyak yang beli nih. Insya Allah. Iya, apa tulisannya? Asu. Air susu umum. Oke, Mas. Beberapa kali kan kita ngobrol di ruang panggung itu.
Dan itu menjadi ciri khasmu kan. Seorang orang panggung, dramawan, teaterawan, pelukis, penari, pemusik, dan juga komikus ya. Di mana kemudian satir Anda itu. Yang paling orang tidak bisa lupa itu adalah gayamu itu mencontoh presiden-presiden. Ya, berarti penak zamanku tuh. Ya, Bapak lagi. Ya, bicara soal televisi, saudara. Berarti kita bicara teknologi. Tapi sekarang justru saya yang bingung, Pak. Bapak ini sebenarnya siapa tuh? Kok gonta-ganti terus kayak channel TV? Yang bikin bingung itu ya televisi. Tegas. Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Media, pers, jangan ngiti-ngiti. Ya, yang penting kerja. Terima kasih, Akan Pak. gitu ya. Ya dulu. Ya, orang-orang itu terhibur dengan itu. Itu satir dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kenapa kemudian sering mengambil format satir yang berhubungan dengan politik dan kemasyarakatan? Ya sejak awal dulu di teater Gandri kan, Ya. awalnya dari teater Gandri. Memang semangat dari pertunjukan di teater Gandri itu kalau orang Jawa bilang guyon parikeno. Guyon parikeno itu membuat tertawa, nyentil orang tapi yang disentil malah ikut ketawa. Mencubit tapi yang dicubit tidak pernah merasa sakit. Itu seperti dalam tradisi Punakawan. Punakawan dalam lakon wayang. Lalu kalau lakon ketoprak itu ada abdi dalem. Ada kesatria pasti ada jongosnya. Nah jongosnya itu tukang kritik. Tapi mengkritik dengan cara yang cerdas, elegan, tidak nyakitin hati. Yang dikritik malah ngekek ketawa. Itu Gandrik itu para pemirsa adalah salah satu grup teater yang sangat terkenal sekitar tahun 80-an 90-an. Dia berkembang bersama dengan Koma misalnya dengan dengan perspektif yang berbeda di panggung, pendekatan mungkin Bandar Teater Jakarta juga, SAE segala macam ya. Itu mengambil porsi masing-masing dan Gandrik setahu saya kalau pentas itu wamenya minta ampun karena membuat kita tertawa terbahak-bahak, khususnya kata yang tepatnya adalah menertawakan diri sendiri. Ya. Dan itu dari dirimu. Puncak tertinggi humor. Kadang-kadang itu kita mau tersinggung tapi dari mana masuknya untuk tersinggung gitu. Saya paling suka mengolok-olok diri saya sendiri. Di program Indonesia kita ini kalau saya ikutan main kan saya jadi korban dibully. Saya menikmati itu. Dan orang-orang ketawa karena saya dibully. Programmu di TV yang terakhir itu apa Mas? Sebelum sakit? Sentilon. Sama Mas Mas Slamet ya. Slamet Raharjo. Setelah itu nggak ada lagi ya? Enggak, saya udah nggak mau lagi. Udah Nggak mau stop. lagi ya? Udah. TV nggak mau program. Nggak mau ya? Nggak mau. Iya betul kan. Ini pun sudah lama kita rancangkan ya, Tris ya. Ini sudah berbulan-bulan kita undang ya. Dan kebetulan lagi ada di Jakarta tadi bilangnya aku lagi di Jakarta. Ya wes kita undang. Karena apapun namanya menurut saya catatan-catatan perjalanan seni modern Indonesia itu di mana dirimu mencatatkan itu memang harus diingat Mas. Mungkin agak memuji ya, tapi menurut saya penting juga bagi anak-anak. Karena tempat kita dulu di Taman Ismail Marzuki itu kok seperti sekarang ini jadi kita nggak kenal gitu loh ya. Ini gubernurnya, kebijakannya keliru. Oh begitu? Mengkhianati Ali Sadikin. Mengkhianati leluhur para budayawan negeri ini yang mendirikan pusat kesenian tim. Gini Bung, pusat kesenian sekaligus pusat kebudayaan. Oke. Itu membutuhkan satu ekosistem khusus untuk menyiapkan sebuah generasi yang bagus. Yang mengasah intelektual, mengasah kepekaan sosial, sensitivitas kemanusiaan. Itu tugas-tugas kebudayaan. Tugas kebudayaan itu, kalau seorang pemimpin menyadari itu adalah kewajiban, adalah pemimpin melayani masyarakat, menyiapkan masa depan. Cara berpikirnya harus begitu. Maka waktu itu Bang Ali
ketika akan menjadikan kompleks tim itu komersial, ditegur keras oleh leluhur para budayawan Indonesia, Asrul Sani, Trisno Sumarjo, tokoh-tokoh pada masa itu. Jangan, Bang Ali kalau mau cari duit ke Ancol, maka dia bikin Copacabana, kasino di Ancol. Tim, karena ini menyiapkan sebuah generasi, SDM yang berkualitas, APBD, duitnya itu investasi. Oke. Maka dibiayailah tim. Maka di tim ada LPKJ yang sekarang menjadi IKJ itu. Lembaga Pendidikan Kesenian. Karena itu dia menciptakan satu ekosistem. Ekosistem lahirnya manusia-manusia seni, punya visi kebudayaan, punya kepekaan kemanusiaan, sosial dan seterusnya. Ekosistemnya dibangun oleh Ali Sadikin. Pak Trisno Sumarjo jadi pimpinan pertama waktu itu dan seterusnya berkembang. Lalu yang remaja dibuatkan gelanggang-gelanggang remaja di setiap daerah. Senen, Jakarta Selatan. Mereka festival teater antar gelanggang remaja dulu. Ya, aku masih ingat itu. Ingat kan? Yang the best baru boleh main di tim. Di tim. Terjadilah satu ekosistem di DKI. Untuk Sekarang enggak ya? sekarang yang mengelola tim adalah Jakpro, lembaga bisnis. Jakarta Propertindo. Ya namanya Jakpro itu apa itu? Iya, Jakarta Propertindo. Business oriented. Jadi kawasan perdagangan. Lu bisa bayangin nih. Ntar gini Mas. Saya berpikir tim itu yang berubah itu hanya memodernisasi fasilitasnya. Kan harus seperti itu juga fasilitas kesenian di luar negeri kan gitu. Kita tahu lah gitu ya. Tetapi keguyuban apa kreatifnya itu harusnya tidak berubah. Ternyata itu berubah juga ya? Berubah. Sekarang gini ya. Dari sifat dasar payung besarnya saja berubah. Otomatis maka kalau aku Jakpro nih, aku tugasnya industri ini cari laba sebanyak-banyaknya dong. Iya dong, ya gitu. Ya kan? Kejar setoran dong. Maka aku akan menyewakan tempat-tempat di situ semahal-mahalnya dong. Maka info yang ku dengar nih, Geraha Bakti Budaya setelah direnovasi ini sewanya 180 juta per 8 jam. Yang bisa bayar siapa? Seniman dari mana yang bisa bayar? Dan kalaupun bisa bayar, tiket akan dijual harga berapa? Iya. Memang satu seat nanti dijual 10 juta. 180 juta per 8 jam. Untuk sebuah pertunjukan kita perlu waktu beberapa hari. Iya. Untuk persiapan, latihan. Iya. Gila. Itu aja udah gak masuk akal. Wow. Lalu sekarang soal revitalisasi. Namanya revital. Revitalisasi menurut saya, dimanapun saya lihat di banyak negara, tidak pernah menghilangkan jejak historis dari tempat itu. Sisa itu masih ada. Bahkan ini habis ya? Enggak ada yang tersisa? ini bukan revitalisasi, ini merobohkan rata membangun sesuatu yang baru. Asu toh. Wow, saya sejak dibangun ulang, aku nggak pernah masuk lagi. Aku punya kenangan loh di sana. Aku pacaran sama bojoku dek kono loh. Untungnya ya hari ini teater besar Jakarta ini masih dalam pengelolaannya Dinas Kebudayaan DKI. Yang gedung yang mana nih? Yang gede belakang. Oke. Sampingnya sampingnya bioskop. Itu udah rata, udah ganti itu. Oh, yang di belakang. Belakang. Oke. Depannya IKJ. Ya. Itu masih dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan disewa masih bisa murah, cuma 30 juta sehari. Maka aku ini pertunjukanku minggu depan 3 hari lagi di situ. Itu di situ. Oke. Karena masih Dinas Kebudayaan, bukan Jakpro. Jadi saya di dalam buku program ini saya menulis, saya kembali pentas di tim bukan berarti saya takluk dengan Jakpro. Saya tidak membenci Jakpro, tapi policy ini keliru. Adakah teman-teman yang memahami problem dan psikologis seniman yang dilibatkan di Jakpro? Aku nggak tahu. Karena kan begini Mas, kita kan tahu ya, teman-teman seniman itu memang sulit disatukan, sulit berkomunikasi, ribut melulu. Tahu kan bagaimana problem IKJ dulu kan? Dari sini yang jadi ketua itu dihajar kan,
termasuk Mbak Ratna dulu kan. Dewan Kesenian. Dewan Kesenian di Jakarta gitu ya. Itu nggak ada yang dilibatin ya? Aku nggak tahu detail. Nggak tahu. Tapi bahwa kawan-kawan seniman yang masih waras, sehat jiwanya, sedang berjuang, sekarang sedang proses ke PT UN untuk minta ditinjau kembali. Dikembalikanlah. Jangan jakpro, jangan lembaga atau perdagangan. Tim tidak boleh jadi tempat perdagangan. Jadi teman-teman komunitas seniman sekarang gaulnya di mana? Kumpulnya di mana? Ada posko di sana. Di samping di belakang gedung teater besar ini, kawan-kawan ngumpul di situ untuk memperjuangkan ke Mahkamah Agung supaya ini masuk ke persidangan. Nanti saya juga sudah diminta menjadi salah satu saksi ahli nanti untuk persidangan sama Kang Sobari. Kang Sobari, Muhammad Sobari. Oke. Mas, pada akhirnya kita juga, Anda seniman, saya juga hampir menjadi seniman gitu ya, sebelum terjebak di dunia politik. Pada akhirnya kan kita juga harus memikirkan bahwa seluruh kendali-kendali dan pengaturan negara itu bermuara di politik. Iya betul. Seperti yang Anda selalu angkat pada tema-tema Anda itu. Di mana saya salah satu menjadi kelinci percobaanmu kan gitu ya. Menurutmu tahun 2024, bentar lagi nih, itu ada pemilu legislatif, ada pilpres segala macam. Menurutmu sing genah kui sopo ya untuk diberikan kewenangan dan authority untuk memimpin kita, kira-kira gitulah bahasa wahnya kira-kira gitu ya. Kalau bahasa gantrinya aku nggak ngerti. Gitu. Sejak setahun yang lalu tuh banyak tuh menyangka aku itu sejenis dukun itu. Nanyain, Mas siapa Mas? Nggak tahu, aku nggak tahu. Sejak tahun lalu nggak tahu. Kawan-kawan dari berbagai lapis orang sering nanya, nggak tahu. Tapi aku cuma selalu mengatakan gini loh. Ini Satrio Piningitnya belum nongol. Aku bilang gitu. Satrio Piningit? Ya kalau dalam tradisi Jawa kan ada tuh Satrio Piningit. Itu mesti muncul. Nah terus tanya, lah gimana cara munculnya? Saya tuh suka jawabnya ngawur-ngawur aja. Aku tuh cuma bilang, biasanya Satrio Piningit itu akan muncul ketika terjadi satu peristiwa besar. Lalu dia akan mencorong, bersinar, bercahaya. Orang itu yang hadir untuk memberikan pemikiran, satu solusi, satu kontribusi yang genial gitu. Dan mengatasi masalah dalam peristiwa nasional itu. Waktu itu setahun yang lalu kan, bilang nggak tahu peristiwanya apa juga nggak tahu. Lah kok beberapa bulan yang lalu kita semua ngalami kan. Ada satu peristiwa nasional, geger nasional. Kasusnya Sambo. Oh, Jenderal Verdi Sambo, ya. Pembunuhan Joshua. Ya. Oke. Apa hubungannya dengan Satrio Piningit nih? Ya saya mencoba melihat. Loh ini peristiwa nasionalnya sudah meledak nih. Siapa ya kira-kira nih yang menjadi bintang yang bersinar, yang mencorong itu. Saya petakan, saya lihat-lihat. Saya melihat cahaya itu bersinar dari orang Madura. Namanya Mahfud MD. Oh oke. Menarik. Saya mengikuti podcastnya Pak Mahfud dengan Deddy Corbuzier. Mengikuti podcastnya Pak Mahfud dengan situ. Sebelum dia ke DPR waktu itu kan. Ya di tempat saya soalnya itu waktu itu. Saya ngelihat betapa Pak Mahfud itu pikirannya bening, bersih. Dan saya membaca Pak Mahfud itu bukan orang yang ngebet jadi presiden. Sama sekali dia bukan orang partai juga. Nggak ada, sepertinya nggak ada ambisi sama sekali. Tapi pikiran bening semata-mata untuk ingin menegakkan keadilan. Itu pun dia mendapat pencerahan untuk mengubah perspektif. Dari kasus yang waktu itu diskenariokan pelecehan seksual menjadi kasus pembunuhan, Pak Mahfud mendapat pencerahannya di Mekah selagi dia naik haji besar. Ini bukan sembarangan. Apalagi saya tahu dari sejarah itu Pak Mahfud adalah orang yang pernah dizolimi oleh politisi pada saat dia menjelang jadi calon cawapres lalu tercancel. Gagal pada detik terakhir. Oke. Dia orang terzolimi, orang yang mendapat pencerahan di Mekah, dan orang yang sebulan yang lalu berhasil mengubah perspektif dari kasus semula pelecehan menjadi
pembunuhan. Kalau tidak ada Pak Mahfud, kita semua larut dalam skenarionya Freddy Sambo. Benar. Tapi Pak Mahfud punya keberanian mengubah perspektif, menegakkan keadilan. Poin besarnya tentang kepemimpinan nasional itu di mana, Mas? Saya kan bilang, Joko Piningit akan lahir ketika dia menjadi bintang, bersinar. Ini sinar yang pertama. Saya tidak punya nyali untuk ngeraito, gigi mongso, mengatakan bahwa Pak Mahfud presiden, enggak. Saya cuma bilang Joko Piningit Ada pada dirinya. ada pada dirinya. Dan ini masih akan dilanjut episode kedua. Ada episode kedua. Episode kedua, intuisi orang Jawa nih, adalah peristiwa dalam bobot nasional dan bintang yang sama akan bersinar kembali. Kalau dalam waktu-waktu mendatang ini entah karena apa, entah peristiwanya apa, ada handicap nasional, lalu ada sinar lagi cemerlang. Itu saya berani mengatakan confirm, inilah Satrio Piningit. Maka saya hanya bisa wirid lewat doa saya. Orang yang berpotensi menjadi Joko Piningit, janganlah berambisi menjadi RI 1. Jangan berambisi. Tiarap, ngerem. Dia akan dibimbing semesta. Satrio Piningit menjadi pemimpin masa depan. Gitu, Bung. Seandainya kamu nggak melewati sebuah proses unik mendekati kematian, Mas. Aku anggap ini awakmu ini lagi Jual jamu. lagi jual jamu atau lagi ngeludruk sama aku. Tapi karena kau sudah melewati 2 proses menuju kematian, biasanya orang-orang seperti itu tuh lebih tajam dan lebih rigid dia punya cara pandang dan penerawangan gitu ya. Ya bisa juga ini cuma dobos. Enggak, tapi biasanya seperti itu. Loh, enggak gampang loh. Ada orang lain dan kita merasakannya bahwa kamu sedang menuju pada kematian. Enggak gampang loh. Gitu ya. Iya. Bahkan hari ini aku udah menyiapkan nisanku loh. Kemarin aku nemu nisan. Cok ngono loh, Loh, enggak, ini orang Jawa. Tapi aku sedih dengar itu, Enggak, Mas. kalau orang Jawa berani menyiapkan nisan untuk kuburannya kelak, umurnya tambah panjang. Itu aku yakini itu. Mana ya? Ini ajaib juga aku ketemu nisan ini di Trowulan. Perjalanan aku dari Batu ke Jogja. Mampir di Trowulan ketemu pematung. Ini juga ini semesta ini. Aku dipertemukan patung tingginya 3 meter. Patung batu utuh 3 meter, batu dari ledakan Gunung Kelut ratusan tahun yang lalu. Patung itu adalah Raden Wijaya atau Kertarejasa. Aku Kartarejasa. Datang. Patung itu belum selesai. Masih akan 3 bulan lagi kalau. Jadi masih di sana sekarang? Masih di sana, di Trowulan. Ya. Pematungnya namanya Pak Ribut. Leluhurku. Aku bilang gitu kan. Kertarejasa. Anjing kan. Aku tuh sampai nyembah. Aku dipertemukan leluhurku. Ini baik tanpa desain aku datang ke situ itu. Improvisasi. Terus aku tanya Pak Ribut. Pak Ribut, kalau batunya ini berarti gede sekali dong. Berarti ada penggalan-penggalan lainnya. Oh ada. Berserakan tuh penggalan-penggalan di halamannya. Aku nyari. Taks. Ketemu satu gundukan batu. Loh. Ada getaran ini. Bilang, Pak Ribut, ini boleh saya beli enggak? Kalau Mas Butet mau, bawa saja. Enggak, ini akan saya pakai untuk nisan saya. Kelak. Maksudnya gimana? Ya kalau aku mati nisannya ini. Tapi saya harus menulis sesuatu di situ. Ya ditulis saja. Oke, Pak Ribut nanti yang memahat ya. Jadi sekarang sudah ada anunya? Sudah ada tulisannya. Jadi saya, karena nisan saya nanti itu berdua. Saya sudah menyiapkan kuburan saya dan istri saya. Saya sudah bedah bumi, itu 2 lantai. 1 lantai untuk aku, 1 lantai untuk istriku. Siapa yang mati duluan yang di bawah, aku bilang gitu kan. Tapi nisannya 1 untuk berdua. Nah, karena istri saya hajah kan serius Islamnya tuh.
Aku bilang Pak Ribut, siapa yang bisa nulis aksara Arab kalimat syahadat? Itu di bagian atas. Tulis ya, aksara Arab kalimat syahadat. Karena istriku hajah. Aku tak nulis sendiri aja di bagian bawah. Karena aku ke gereja itu terakhir selagi SMP. Agamanya nggak jelas. Aku nulis saja di situ. Pakai tulisan tanganku. Urip mung mampir guyu. Tolong ini dipahat. Itu judulnya buku tadi ya? Tolong dipahat. Lalu bagian tengah diceruk gini. Untuk nanti kalau anak-anakku ziarah naruh bunga. Malah Pak Ribut yang usul. Mas, tempat cerukan bunga ini dikasih ventilasi ke bawah. Supaya tidak lumutan. Supaya air itu bisa langsung mengalir. Membuat kuburan di bawah itu sejuk. Oh boleh. Kalau perlu nanti dikasih connecting apa, AC atau apa. Tapi sedih aku denger ini Mas. Enggak, ini justru cara saya untuk mengawetkan. Iya tahu, tapi tetap saja apa ya, alam berpikir saya yang sederhana ini, itu tetap mendengarkan yang seperti ini sedih. Apalagi dari seorang sahabat ngono loh. Wes pokoknya tak doain sehat terus ya. Ini cara saya memancing kamu supaya berdoa serius untuk aku. Alamak. Tapi sekarang kegiatan kesenian masih ya? Masih. Ini masih program Indonesia kita main, teater gandri latihan, lalu saya juga bikin 20 event kesenian tradisional di Jogja dari Agustus sampai November nanti. Oh, berarti sekarang masih di Jogja ya? Jogja terus. Lebih banyak di Jogja ya? Banyak di Jogja. Nggak lagi, tidak keliling lagi seperti dulu ya? Ya kalau ada yang nanggap gitu. Saya kan cowok panggilan. Asal dikasih izin ngerokok aku berangkat lah. Tapi Mas Iki, tadi saya memberikan izin merokok loh, tapi nggak boleh kayak begini Mas. Siapa Iki yang rokoknya apa sih? Ini apa? Jarum ya? Jarum super. Ini bukan iklan loh ya. Jarum ini tidak beriklan sama saya, tapi ini merokoknya nih. Kenapa nggak pakai rokok Jawa? Aku itu pernah ketemu rokoknya ngerasa dalam itu rokok Jawa loh. Iya, karena pabriknya kan ikut share di sana. Oh, begitu. Aku itu kan diizinkan oleh dokterku untuk merokok. Dokterku keren. Tidak melarang apapun. Iya, tapi kan jantung Mas. Gini, bagi dia, dokterku itu mengatakan, yang penting bukan masalah penyakitnya. Kalau cuma jantung bisa diobati. Tapi kolesterol bisa diobati. Yang tidak bisa kita dapatkan adalah senang hatinya. Makanya dokterku, Mas Butet, nggak ada pantangan apapun. Pengennya apa lakukan. Penting senang. Merokok, makan jeroan makan, sate, babi, kambing makan. Nggak ada larangan. Doktermu keren ya. Makanya aku mencintai dokterku. Kalau urusan medis urusanku, tapi yang Mas Butet harus dapatkan adalah hati yang senang. Kalau karena itu semua Mas Butet senang, lakukan. Wah, sutenan ya. Keren tak? Mas, saya doain sehat terus ya. Amin. Meskipun aku itu nggak setuju dengan seluruh teorimu tentang rokok, tapi sudahlah. Yang penting membuatmu senang karena menurut saya dirimu itu memberikan inspirasi banyak orang, terutama teman-teman seniman. Terimalah hormat mereka, apapun namanya. Amin. Ya, karena Anda sudah melakukannya. Sebuah pencapaian, tidak banyak orang. Aku muji sudah berkali-kali loh. Ya. Dan saya doain Mas Butet masih tetap berkarya meskipun tentu saja ada keterbatasan karena kesehatan itu tadi. Sekali lagi makasih Mas ya. Ya. Saya sebenarnya agak malas menutup ini. Saya pengen ngobrol terus, lama nggak ketemu gitu ya. Ya kan, apalagi sudah ada lukisan seperti ini. Baca nih. Iya, terima kasih telah menyaksikannya dan kita doain Mas Butet terus berkarya dan sehat. Oke, sampai ketemu.